Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah audit internal, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pelaporan hasil audit internal. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan audit internal ini merupakan media yang digunakan oleh auditor internal untuk mengkomunikasikan hasil dari audit yang telah dilakukannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan oleh manajemen terkait dengan temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi hasil penugasan audit yang telah dilakukannya. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan bahwa laporan audit internal merupakan dokumen formal di mana fungsi audit internal ini merangkum pekerjaannya pada suatu proyek audit dengan melaporkan pengamatan dan rekomendasi berdasarkan pada tindakan audit tersebut. Definisi lain yang menyebutkan bahwa laporan audit internal ini merupakan produk akhir yang paling penting dari proses audit internal dan merupakan sarana utama untuk menggambarkan kegiatan audit internal untuk orang yang berkepentingan terhadap audit tersebut, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Auditor dalam hal ini menyajikan hasil auditnya dalam sebuah laporan hasil audit berdasarkan pada informasi yang diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan audit yang telah dilakukannya. Ada dua cara dalam penyampaian laporan audit internal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah mengikuti arus informasi yang diperoleh dalam setiap tahapan audit. Artinya, segala bentuk tahapan audit di mana informasi yang diperoleh dalam tahapan audit tersebut itu yang dijadikan dasar dalam penyajian laporan audit internal. Dan yang kedua yaitu mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajiannya mengenai hasil audit ini kepada kepentingan pengguna laporan hasil audit internal. Artinya ada hal yang diinginkan oleh pengguna hasil laporan audit internal sehingga pelaksanaan audit internal tersebut difokuskan atau dititikberatkan pada informasi yang diinginkan oleh pengguna tersebut. Selain itu, laporan hasil audit internal dapat memberikan bukti tentang karakteristik profesional dari kegiatan audit internal dan memungkinkan orang lain untuk mengevaluasi kontribusi dari pelaksanaan audit ini. Laporan audit yang efektif tentu saja harus didukung oleh pekerjaan audit yang berkualitas tinggi. Tetapi, pekerjaan audit yang sama dapat dibatalkan oleh laporan yang ditulis dengan buruk atau tidak disiapkan dengan baik. Sehingga tentunya harapannya adalah bahwa laporan audit internal yang dibuat ini dapat dipahami oleh pengguna dari laporan audit internal tersebut.
Maka oleh karena itu, penyusunan laporan audit internal harus dibuat jelas dan efektif. Ini menjadi sebuah perhatian utama bagi auditor internal di semua tingkatan, baik dari Chief Audit Eksekutifnya hingga kepada anggota staf tim audit yang lain. Pemahaman tentang bagaimana membangun dan menyusun laporan audit internal yang efektif merupakan persyaratan dasar mengenai pengetahuan dalam membuat pelaporan hasil audit internal. Laporan audit internal ini juga harus mencerminkan mengenai filosofi dasar dari total pendekatan audit internal perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah berkenaan dengan tujuan ulasan yang mendasarinya, strategi pendukung dan kebijakan utama, prosedur yang mencakup pekerjaan audit, dan tentunya kinerja profesional dari staf audit. Dikarenakan laporan audit ini merupakan alat komunikasi utama, maka auditor internal akan kurang efektif jika komunikasi mereka dengan perusahaan yang lain hanya terbatas pada laporan yang dipublikasi. Oleh karena itu, komunikasi juga harus dilakukan melalui wawancara selama pekerjaan lapangan dilakukan. Penutupan rapat ketika temuan audit pertama kali disajikan itu juga dijadikan ajang dalam komunikasi yang dilakukan oleh auditor. Selain itu, pertemuan dengan manajemen senior dan komite audit untuk memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada mereka tentang hasil audit, dan banyak kontak lainnya di seluruh perusahaan yang dapat dimanfaatkan sebagai ajang komunikasi. Sehingga semua anggota perusahaan yang berkaitan dengan audit internal ini harus menjadi komunikator yang efektif baik dalam penyampaian secara tertulis atau penyampaian secara lisan. Keberhasilan dalam menjalin komunikasi dengan manajemen senior dan komite audit ditentukan oleh keahlian komunikasi yang dimiliki oleh auditor. Ketersediaan akses yang luas untuk berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dipandang berkepentingan dan kualitas atau nilai informasi itu sendiri ini memiliki dampak terhadap keberhasilan komunikasi terhadap pihak manajemen yang berkepentingan dengan laporan audit internal itu. Komunikasi yang efektif tentunya akan memudahkan auditor untuk menyampaikan informasi mengenai hasil audit, mendalami hasil ekspektasi dan memperoleh feedback dari pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fungsi audit internal itu sendiri, serta membantu dalam proses pemantauan terhadap hasil audit yang dilakukannya. Keahlian untuk melakukan komunikasi yang efektif ini meliputi kemampuan untuk menulis laporan hasil audit yang baik, kemampuan untuk mentransformasikannya ke dalam komunikasi secara verbal, dan menentukan secara tepat bentuk dan media untuk melakukan komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi yang dipandang terbaik adalah komunikasi interaktif dua arah, baik yang dilakukan secara formal maupun secara informal, yang tentunya memungkinkan auditor untuk menyampaikan informasi pokok terkait hasil audit dengan lebih meyakinkan, sekaligus mendapatkan respon yang cepat, baik terikat
temuan audit berikut kesimpulan dan rekomendasinya, maupun mengenai penilaian dan ekspektasi dari pemangku kepentingan berkenaan dengan kinerja dari fungsi audit internal tersebut. Pada dasarnya, informasi yang disajikan pada laporan hasil audit internal ini harus dilandasi oleh pemahaman auditor mengenai kebutuhan dan tingkat ketergantungan pada pemangku kepentingan terhadap informasi yang dihasilkan dari aktivitas audit yang dilakukannya. Siapa saja pemangku kepentingan yang dimaksud tersebut, yaitu diantaranya adalah manajemen senior, komite audit, manajemen auditi, dan pihak lain, misalnya dalam hal ini adalah auditor eksternal yang sedang melaksanakan audit pada organisasi di mana fungsi audit internal tersebut berada. Berkenaan dengan karakteristik dari laporan hasil audit internal, ada 3 karakteristik yang harus dipenuhi oleh laporan hasil audit internal yang baik. Yaitu yang pertama adalah objektif, di mana kaitannya dalam hal ini yaitu dianggap faktual, tidak memihak, serta terbebas dari distorsi baik yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian ataupun unsur prasangka. Karakteristik yang kedua yaitu jelas dan ringkas, yaitu mudah dipahami dan logis, di mana laporan disusun menggunakan kalimat yang jelas, runtut, dan fokus pada pokok masalah dengan mengurangi rincian yang tidak perlu, serta mengandung informasi yang tidak lengkap. Salah satu cara yang efektif agar laporan hasil audit ini jelas dan ringkas adalah dengan menyajikan informasi dalam format yang mudah untuk dibaca seperti angka dan persentase, tabel atau list, dan diagram. Sementara rinciannya dapat disajikan dalam bentuk lampiran. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu bermanfaat, di mana dalam hal ini informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit dapat digunakan sebagai dasar bagi manajemen terkait untuk melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Manajemen dalam hal ini dapat mengoptimalkan informasi dari hasil audit bila mereka menilai bahwa laporan yang disampaikannya itu secara tepat waktu, serta kesimpulan dan pendapat auditor ini merupakan pendapat yang konstruktif. Sedangkan mengenai sistematika dalam laporan hasil audit internal, kita ketahui bahwa sistematika pelaporan hasil audit internal ini berbeda dengan laporan audit eksternal. Dalam laporan audit internal, auditor internal diperkenankan melakukan variasi sepanjang tidak melanggar terhadap standar profesional audit internal. Format pelaporannya berbeda, tentunya ini diharapkan tetap berdasarkan pada standar profesional audit internal. Laporan audit internal ini ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi, sehingga perlu diperhatikan bahwa cara pandang pimpinan organisasi ini
dibentuk secara holistik. Artinya, dengan membaca laporan secara cepat, pimpinan puncak organisasi berharap mampu menangkap permasalahan yang disajikan. Untuk itu, aspek bahasa dan tipografi dalam pelaporan hasil audit internal ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi auditor internal berkaitan dengan penyusunan laporan hasil audit internal tersebut. Dalam prakteknya, format laporan hasil audit internal ini dapat beragam tergantung dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan pedoman yang berlaku pada organisasi yang bersangkutan, serta tentunya tidak melanggar terhadap standar profesional audit internal. Namun, secara umum, sistematika dari laporan hasil audit internal ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian pengantar, di mana pada bagian ini berisi mengenai latar belakang penugasan, baik yang terkait dengan risiko signifikan ataupun permasalahan yang mendorong manajemen untuk memberikan penugasan audit. Dan bagian berikutnya yaitu bagian pokok, di mana pada bagian pokok ini berisi mengenai tujuan dan ruang lingkup audit sesuai dengan penugasannya, serta hasil audit yang bersifat kesimpulan mengenai temuan audit yang disajikan berdasarkan pada unsur kriteria, kondisi, penyebab, dan akibat. Bila laporan hasil audit menyertakan pendapat secara keseluruhan, maka harus sesuai dengan standar dari Institute of Internal Auditor, di mana laporan yang dikomunikasikan tersebut pada bagian pokok ini harus meliputi ruang lingkup audit, termasuk di dalamnya adalah mengenai periode waktu yang terkait dengan pendapat yang diberikan, terus juga meliputi batasan ruang lingkup audit. Selain itu juga pertimbangan terhadap semua proyek terkait dengan ketergantungan kepada penyedia jasa penjaminan lain, serta ringkasan informasi yang mendukung terhadap pendapat yang diberikan, dan juga resiko atau kerangka pengendalian atau kriteria lain yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian pendapat, dan pendapat secara keseluruhan, pertimbangan, dan kesimpulan yang dicapai ini harus disampaikan dalam bagian pokok dalam laporan hasil audit internal. Bagian berikutnya yang ketiga yaitu bagian penutup, di mana pada bagian ini berisi mengenai pendapat dan rekomendasi auditor yang merupakan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang diauditnya, yang menempatkan temuan audit dalam perspektif yang didasarkan pada implikasi temuan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu berupa lampiran. Tentunya dalam lampiran ini berisi mengenai informasi penting yang bersifat rincian atau penjelasan yang mendukung terhadap kesimpulan yang telah diambil oleh auditor yang disajikan dalam laporan hasil audit internal tersebut.
Dalam beberapa literatur disebutkan mengenai sistematika dari laporan audit internal ini terdiri dari yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, tujuan audit internal dilakukan. Yang ketiga, ruang lingkup dari audit internal. Yang keempat, objek audit internal. Yang kelima, kriteria atau standar yang digunakan. Yang keenam, pelaksana auditor atau tim auditor. Yang ketujuh, proses audit yang dilaksanakan. Yang kedelapan, hasil dan analisis hasil audit. Dan yang kesembilan adalah rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditi. Sedangkan sistematika laporan hasil audit internal yang menitikberatkan pada kepentingan pengguna ini terbagi pada 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kesimpulan audit. Dalam hal ini disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung terhadap kesimpulan audit, yang ketiga rekomendasi, dan yang keempat ruang lingkup audit itu sendiri. Sehingga dengan pemahaman ini dapat kita simpulkan bahwa format atau sistematika dari laporan hasil audit internal ini berbeda-beda atau beragam tergantung pada kebutuhan dan disesuaikan dengan pedoman yang berlaku pada organisasi yang bersangkutan. Sedangkan berkaitan dengan bentuk atau model dari laporan hasil audit internal ini, ada beberapa format yang biasanya dipergunakan, yaitu yang pertama adalah berbentuk lisan, di mana laporan secara lisan ini biasanya timbul dari suatu kejadian yang serius atau segera yang tidak memerlukan adanya pencatatan. Komunikasi secara lisan ini merupakan cara yang terbaik untuk memecahkan permasalahan yang sifatnya kecil atau tidak penting, atau mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan masalah-masalah yang akan dilaporkan dalam laporan tertulis. Format yang kedua atau bentuk yang kedua dalam laporan hasil audit internal ini yaitu berbentuk daftar kuesioner, di mana daftar kuesioner ini diperlukan untuk suatu checklist atau berfungsi sebagai pencatat pekerjaan apa saja yang telah dilakukan. Tetapi sebagai suatu bentuk laporan, daftar kuesioner tersebut kurang memberikan informasi secara efektif. Karena apa? Karena sifatnya adalah berbentuk checklist yang daftar pertanyaannya sudah ditentukan pada saat membuat kuesioner tersebut. Nah, bentuk atau format yang ketiga dalam laporan audit internal adalah berbentuk surat, di mana laporan berbentuk surat ini dilakukan apabila masalah yang dibicarakan cukup singkat. Hal ini seringkali juga digunakan sebagai pengantar suatu laporan resmi atau rekomendasi kepada staf yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan perusahaan. Selain itu, bentuk laporan audit internal ini juga dapat berbentuk laporan yang berisi sekumpulan komentar, di mana laporan yang berisi sekumpulan komentar ini sangat tepat dan umum digunakan untuk tabulasi rincian hasil diskusi, rekomendasi yang cukup banyak,
atau bila laporan tersebut terdiri dari banyak halaman, maka laporan dalam bentuk ini lebih mudah dalam penggunaannya. Sehingga dapat kita lihat bahwa bentuk atau model dari laporan hasil audit internal ini ada 4, yaitu berbentuk lisan, daftar kuesioner, berbentuk surat, atau berbentuk laporan. Setelah kita memahami mengenai karakteristik dari laporan audit internal serta telah memahami sistematika dan bentuk dari laporan audit internal, maka kita juga harus memahami bahwa laporan audit internal ini harus mencerminkan terhadap filosofi yang ada pada perusahaan tersebut. Apa saja yang dimaksud dalam filosofi laporan hasil audit internal ini? Yaitu laporan audit internal dapat menjadi sebuah instrumen yang kuat dan dipergunakan dengan baik. Oleh karena itu, laporan audit internal ini harus dapat menciptakan kesan profesional dalam pelaksanaan audit tersebut. Laporan audit internal dapat memberikan kepada klien ini berupa informasi atau pemberitahuan baik kepada klien ataupun manajemen senior mengenai kejadian-kejadian penting yang tidak akan mereka ketahui kecuali jika diberikan informasi, terutama dilakukan dalam pelaksanaan audit internal. Sehingga laporan audit internal ini dapat mengubah pola pandangan atau sudut pandang dari pihak manajemen senior dari perusahaan tersebut. Dan laporan audit internal ini untuk mendorong dilakukannya tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang ada pada organisasi tersebut. Sehingga di dalam laporan audit internal, auditor internal harusnya berusaha untuk melakukan 3 hal, yaitu yang pertama adalah menginformasikan, yaitu dengan menceritakan hal-hal yang mereka temui, dan yang kedua adalah memengaruhi, yaitu dengan meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validitas dari temuan audit internal. Dan yang ketiga adalah memberikan hasil, yaitu dengan menggerakkan manajemen ke arah perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, maka laporan audit internal ini sebaiknya mempresentasikan mengenai temuan audit dengan jelas dan sederhana, di mana laporan audit internal ini harus mendukung terhadap kesimpulan dengan bukti yang persuasif serta bukti yang kuat. Sehingga laporan dalam kaitannya dengan hasil audit internal ini harus memberikan arah pada pengambilan keputusan manajemen dengan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan audit internal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya auditor ini dalam laporan yang disajikan itu dapat menginformasikan, memengaruhi, dan memberikan hasil. Maka ada beberapa cara dan unsur yang dapat dilakukan dalam hal ini, di mana dalam kaitannya untuk menginformasikan, ini harus dilakukan dengan menciptakan kesadaran, terutama kepada pengguna laporan hasil audit internal ini.
Caranya bagaimana? Yaitu mengidentifikasi kesulitan dengan jelas dan dapat dipahami atau kesempatan untuk dilakukannya perbaikan terhadap kesalahan yang ada tersebut. Sedangkan kaitannya dengan memengaruhi ini dengan mendapat penerimaan atau menciptakan dukungan, yaitu dukungan persuasif dan nyata untuk kesimpulan dan bukti atas pentingnya nilai dari kegiatan pelaksanaan audit internal tersebut. Dan kaitannya untuk memberikan hasil ini yaitu dengan cara mendorong pelaksanaan tindakan, yaitu dengan cara memberikan cara yang membangun dan praktis dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Intinya, ketika auditor dapat menginformasikan, memengaruhi, dan memberikan hasil, maka tentunya rekomendasi yang diberikan oleh auditor kepada auditi atau kepada perusahaan akan menciptakan perubahan yang lebih baik dari permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa pelaporan hasil audit internal ini memiliki 3 tujuan, yaitu pertama adalah menginformasikan, yang kedua adalah meyakinkan atau mengajak, dan yang ketiga adalah menghasilkan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan tujuan yang pertama, yaitu menginformasikan, maka kaitannya dalam hal ini harus melaporkan hasil penugasan audit sebagai bagian dari akuntabilitasnya dan untuk memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan terhadap informasi yang andal atau reliable. Sedangkan untuk tujuan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan meyakinkan atau mengajak, maka dalam hal ini yaitu menyampaikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit internal ini bermanfaat bagi manajemen dan berpengaruh signifikan terhadap perbaikan organisasi, sehingga memberikan keyakinan kepada manajemen untuk mengambil langkah tindak lanjut yang diperlukan. Nah, kaitannya dengan tujuan yang ketiga, yaitu menghasilkan, maka dalam hal ini, yang mana laporan hasil audit internal dapat mendukung manajemen dalam melakukan tindakan korektif yang memiliki nilai tambah bagi organisasinya tersebut. Guna untuk mencapai tujuan pelaporan audit internal tersebut, maka informasi yang disampaikan ini harus memiliki nilai yang berkaitan dengan pertama adalah kesimpulan harus menjawab masalah dan konsisten dengan tujuan dilaksanakannya audit internal tersebut. Yang kedua yaitu informasi yang disampaikan harus secara proporsional dan terdapat informasi pendukung yang konkret dan mudah ditelusuri. Dalam hal ini, auditor internal harus menyajikan dan menyampaikan informasi dalam laporan hasil audit dengan cara yaitu menyajikan informasi pokok sesuai dengan prioritas audit internal, di mana kesimpulan konsisten dengan tujuan audit dan memiliki tautan yang jelas ke risiko dan tujuan strategi dari organisasi. Selain itu juga menyajikan kesimpulan yang objektif dan informasi yang disajikan tersebut disampaikan lebih menekankan kepada manfaat hasil audit dan solusi alternatifnya.
tidak menyampaikan informasi yang sudah diketahui oleh manajemen dan memberikan apresiasi atas tindakan korektif yang telah dilakukan oleh manajemen. Auditor dalam hal ini harus menghindari untuk menyajikan dan menyampaikan informasi yang dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mencari-cari masalah pada pihak auditi tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan gaya bahasa dan kalimat dalam paparan yang menggambarkan konsistensi kesimpulan dengan temuan audit, bukti audit, teknik dan prosedur audit, risiko signifikan dan tujuan dalam penugasan audit internal. Dan yang keempat yaitu laporan hasil audit ini harus disusun berdasarkan pada perspektif yang jelas, yaitu sudut pandang dari auditor internal yang kompeten, independen, dan melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu komentar terhadap tanggapan manajemen auditi disajikan dan disampaikan secara etis, didukung dengan informasi yang reliable, argumentatif, tetapi harus fair dan open mind. Sehingga hal tersebut akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan dari pelaporan hasil audit internal ini. Terkait dengan unsur-unsur dalam laporan audit internal yang baik, ada 7 hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan unsur-unsur laporan hasil audit internal tersebut. Yaitu yang pertama adalah penjelasan mengenai tujuan dilakukannya audit, yang kedua ruang lingkup audit, yang ketiga penjelasan tentang standar-standar audit yang digunakan sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu hasil audit yang menjelaskan tentang objek atau prosedur yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sampai sejauh mana penyimpangan-penyimpangan tersebut itu terjadi. Yang kelima, berkenaan dengan penjelasan tentang hubungan antara penyimpangan yang terjadi dengan operasional perusahaan secara keseluruhan pada objek yang diperiksa. Yang keenam yaitu penjelasan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Dan yang ketujuh yaitu menyajikan saran atau rekomendasi mengenai usaha-usaha perbaikan yang dapat dilakukan oleh auditi berdasarkan pada pedoman sistem dan prosedur yang berlaku pada organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan memahami mengenai unsur-unsur dalam laporan audit internal yang dapat dianggap baik, maka kita juga harus mengetahui bahwa laporan internal audit ini baru dianggap baik jika memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu laporan audit internal ini harus tertulis. Yang kedua, laporan harus sesuai dengan ruang lingkup objek dari audit internal yang dilakukan. Yang ketiga, laporan harus telah dikonfirmasi dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan Departemen Auditi. Yang keempat, laporan harus diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Yang kelima, laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Yang keenam,
laporan harus berisikan kebaikan dan keburukan atau sisi positif dan sisi negatifnya. Yang ketujuh, laporan harus konstruktif. Yang kedelapan, laporan ditandatangani oleh manajer internal audit. Dan yang kesembilan yaitu laporan dibuat dan disampaikan tepat waktu, serta laporan dituangkan secara sistematis. Ini 10 kriteria yang harus dipenuhi agar laporan internal audit ini dapat dianggap baik. Dalam melaporkan hasil audit internal kepada pimpinan, terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerbitan laporan audit internal tersebut, yaitu yang pertama adalah ditekankan pada hal-hal yang dapat memperbaiki terhadap operasional dari perusahaan. Yang kedua, perbaikan yang menunjukkan kemajuan sejak audit yang terakhir. Yang ketiga, memperhatikan mengenai hal-hal kecil yang tidak atau menjamin perhatian pejabat perusahaan. Yang keempat, laporan audit internal ini dibuat sesingkat mungkin dan mengungkapkan hal-hal utama atau pokok. Yang kelima, jangan membuat kritik tanpa suatu rekomendasi konstruktif dan informasi didukung oleh bukti pendukung yang kuat. Yang keenam, diskusikan draft laporan dengan semua pengawas yang beroperasi yang ada kaitannya dengan temuan atau berhubungan dengan pihak yang lain mengenai temuan audit internal tersebut. Yang ketujuh, dapatkan sebanyak mungkin persetujuan dari direksi yang beroperasi atas rekomendasi dan kemukakan rekomendasi itu yang dianggap sebagai rekomendasi bersama. Yang kedelapan, persetujuan atas rekomendasi tidak dapat dicapai. Tentunya dalam hal ini pastikan bahwa ada persetujuan atas latar belakang yang berdasarkan pada fakta atau pada kenyataan. Yang kesembilan, kirimkan salinan laporan final kepada setiap kepala bagian yang beroperasi yang ada kaitannya dengan laporan dan kepada pejabat senior perusahaan yang bertanggung jawab atas operasi pemeriksaan atau terhadap audit tersebut. Serta yang ke-10 yaitu melakukan kegiatan tindak lanjut atau monitoring terhadap kemajuan progres dari perbaikan lapangan. Oleh karena itu, maka laporan audit internal harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya, yaitu dengan cara yang pertama adalah laporannya dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit internal. Yang kedua, pemeriksaan internal harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi suatu laporan yang dibuat secara objektif, jelas, singkat, terstruktur, dan tepat waktu. Yang ketiga, laporan haruslah mengemukakan mengenai maksud, lingkup, dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan. Dan yang keempat yaitu laporan harus mencantumkan berbagai rekomendasi. Yang kelima, pandangan dari pihak yang diperiksa atau auditi tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. Dan yang keenam yaitu pimpinan audit internal mereview dan menyetujui terhadap laporan audit. Serta yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.
Setelah kita menyusun laporan hasil audit internal, maka kita juga jangan lupa untuk membuat tindak lanjut mengenai rekomendasi yang diberikan dalam laporan hasil audit internal tersebut. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyerahan laporan audit internal kepada auditi ini merupakan tahap akhir dari pekerjaan audit lapangan dan merupakan tahap awal pekerjaan auditor untuk memantau mengenai tindak lanjut rekomendasi audit oleh auditi, di mana pimpinan atau manajemen dari pihak auditi ini bertanggung jawab untuk menindaklanjuti terhadap rekomendasi audit yang telah diberikan oleh auditor dalam laporan hasil audit internal tersebut. Nah, apa itu tindak lanjut audit? Tindak lanjut audit ini dimaknai sebagai langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit ini telah diserahkan kepada auditi. Tindak lanjut audit ini merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditi dalam melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh auditor pada laporan hasil audit internal. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan rekomendasi? Rekomendasi ini merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada saat program audit dilaksanakan. Auditor ini harus memberikan rekomendasi kepada pimpinan auditi dari pengelolaan program atau aktivitas yang diaudit. Sehingga rekomendasi ini harus disertakan dalam laporan hasil audit internal. Nah, setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor itu harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Juga termasuk berbagai kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan jika rekomendasi yang telah diberikan oleh auditor tersebut itu tidak dilaksanakan. Untuk setiap rekomendasi audit yang diberikan, auditi menyatakan apakah menolak atau menerima terhadap rekomendasi tersebut. Jika akan dilaksanakan, tentunya dipertanyakan kapan pelaksanaan itu direncanakan untuk dilaksanakan. Rencana tindakan dari auditi ini merupakan dasar bagi auditor untuk melakukan tindak lanjut terhadap audit. Nah, tujuan dari tindak lanjut audit ini sebenarnya bukanlah untuk memperoleh kepastian yang absolut. Artinya, segala bentuk rekomendasi yang telah dilakukan dapat dinyatakan berhasil. Tidak seperti itu, melainkan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa auditi telah melaksanakan action plan-nya, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Secara umum, sebenarnya tujuan dari tindak lanjut rekomendasi audit internal ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari laporan audit yang telah dibuat oleh auditor dan diserahkan kepada auditi. Namun, ada tujuan dari tindak lanjut rekomendasi audit internal ini yang dijelaskan secara spesifik, yaitu yang pertama adalah membantu pihak eksekutif, dalam hal ini kaitannya adalah manajemen, dalam mengarahkan tindakan yang akan diambil terkait dengan hasil audit yang diterimanya.
Yang kedua, mengevaluasi berkenaan dengan kinerja lembaga audit itu sendiri. Hasil tindak lanjut dari audit dapat menjadikan ukuran yang baik untuk menilai dan mengevaluasi mengenai kinerja lembaga audit, seperti menilai tingkat kehematan dalam pelaksanaan audit. Dan yang ketiga yaitu memberikan masukan atau inputan bagi perencanaan strategis audit kinerja pada lembaga audit. Dengan adanya tindak lanjut audit ini, auditor dapat melakukan perbaikan atas perencanaan audit di masa mendatang. Serta yang keempat adalah mendorong pembelajaran dan pengembangan auditi, baik itu berupa kegiatan tindak lanjut yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh auditi. Ada beberapa langkah-langkah atau tahapan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil audit ini. Yaitu yang pertama adalah perencanaan mengenai tindak lanjut. Apa saja yang akan dilakukan? Ini harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, perencanaan tindak lanjut ini meliputi yang pertama adalah menentukan apakah tindak lanjut akan dilaksanakan. Yang kedua, menentukan lingkup tindak lanjut. Yang ketiga, melakukan cross audit follow up. Yang keempat yaitu menyiapkan sumber daya untuk tindak lanjut. Dan yang kelima, menjadwalkan tindak lanjut. Sehingga 5 komponen tersebut itu masuk dalam tahapan perencanaan tindak lanjut. Nah, tahapan yang berikutnya yang kedua adalah pelaksanaan tindak lanjut, di mana dalam pelaksanaan tindak lanjut ini yang harus dilakukan adalah pertama mengumpulkan informasi, yang kedua mencatat hasil, dan yang ketiga menilai dampak dari audit kinerja yang dilakukan. Dan yang terakhir dalam tahapan pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu tahap ketiga, melakukan pelaporan terhadap hasil tindak lanjut. Berkenaan dengan pelaporan hasil tindak lanjut ini, auditor harus melaporkan perbaikan maupun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, yang ditemukan selama pelaksanaan audit tindak lanjut kepada pihak-pihak yang terkait atau stakeholder. Laporan audit tindak lanjut ini tentunya bertujuan untuk menyediakan informasi bagi stakeholder mengenai penilaian efektivitas tindak lanjut audit kinerja serta manfaat yang dihasilkan oleh audit kinerja tersebut. Seperti contohnya misalnya penghematan biaya atau ada manfaat lainnya. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu laporan harus menggambarkan hasil analisis atas manfaat yang diperkirakan dan manfaat aktual dalam periode tertentu. Yang kedua, laporan ini merupakan ringkasan dalam pelaksanaan rekomendasi. Yang ketiga, laporan menitik beratkan pada pelaksanaan rekomendasi yang buruk. Artinya diprioritaskan kepada rekomendasi yang buruk, apakah telah dilakukan perbaikan atau tidak terkait dengan temuan yang sifatnya minor ataupun yang mayor. Nah, yang keempat yaitu laporan menggambarkan tindakan yang akan diambil atas pelaksanaan rekomendasi yang buruk. Sehingga dari temuan yang sifatnya mayor ataupun minor tersebut, apakah rekomendasi yang telah dilakukan itu dilaksanakan dengan baik oleh auditi atau belum. Sedangkan mengenai pemantauan hasil audit,
oleh auditor internal ini sebenarnya merupakan proses tindak lanjut audit dengan cara melakukan penilaian mengenai efektivitas dari tindakan korektif oleh manajemen terhadap hasil audit yang dilaporkan. Dalam melakukan pemantauan hasil audit ini, auditor internal perlu mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan tingkat signifikansi temuan audit yang dilaporkan, terutama yang berkaitan dengan urgensi dan cakupan tingkatan korektif yang diperlukan oleh pihak manajemen. Yang kedua, tingkat kesulitan dalam pelaksanaan tindakan korektif oleh manajemen berdasarkan temuan audit yang dilaporkan. Dan yang ketiga, biaya dan manfaat terkait dengan tindakan korektif yang dilakukan oleh manajemen. Serta yang keempat adalah waktu yang diperlukan oleh manajemen untuk melakukan tindakan korektif tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah risiko bila tindakan korektif oleh manajemen tidak dapat mengatasi permasalahan seperti yang diharapkan atau bahkan terjadi kegagalan. Nah, pada dasarnya sebenarnya keberhasilan tindak lanjut audit ini ditentukan ketika laporan hasil audit dikomunikasikan pada saat yang tepat kepada tingkatan manajemen yang memiliki wewenang untuk memerintahkan adanya tindakan korektif dan atau yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korektif. Selanjutnya, auditor internal melakukan penilaian terkait kecukupan dan efektivitas tindakan korektif yang telah dilakukan tersebut sebagai upaya untuk melakukan perbaikan oleh manajemen berdasarkan pada hasil dari laporan audit internal. Mengenai pelaksanaan tindak lanjut audit, tentunya ada berbagai teknik atau berbagai cara yang tentunya diharapkan efektif dalam penyelesaian tindak lanjut. Ada 5 hal yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian tindak lanjut secara efektif, yaitu yang pertama adalah pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkatan manajemen yang tepat yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan korektif. Yang kedua, menerima dan mengevaluasi tanggapan dari manajemen terhadap temuan pemeriksaan selama pelaksanaan dilakukan atau dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterbitkan. Tanggapan-tanggapan akan lebih berguna apabila mencantumkan berbagai informasi yang cukup bagi pimpinan pemeriksaan internal untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan waktu dari tindakan-tindakan korektif tersebut. Dan yang ketiga, menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik untuk mengevaluasi mengenai status usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan dalam laporan hasil audit internal. Yang keempat, menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi yang lain yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses tindak lanjut. Serta yang kelima, yang terakhir, yaitu melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status dari tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan tersebut.
pertanyaannya sekarang adalah bagaimana peran audit internal dalam urusan tindak lanjut ini mengenai hasil audit internal. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak lanjut hasil audit internal ini merupakan proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang oleh manajemen terhadap temuan audit yang dilaporkan. Nah, pernyataan di atas ini dapat diartikan bahwa audit internal harus melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap temuan-temuan, rekomendasi, serta saran-saran yang telah disampaikan kepada pihak manajemen. Hal ini berkaitan dengan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh auditor internal setelah menyampaikan hasil temuannya kepada pihak manajemen, yaitu dalam merencanakan tindak lanjut atas observasi dan rekomendasi audit, di mana dalam hal ini wajib dinilai oleh auditor internal untuk mengetahui apakah telah memadai dan dipantau apakah telah dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam menentukan luas dari tindak lanjut, audit internal ini harus mempertimbangkan berbagai prosedur dari hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak lain dalam organisasi yang diauditnya. Nah, ini hal yang perlu dijadikan pertimbangan atau faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut, yaitu yang pertama adalah pentingnya temuan yang dilaporkan. Yang kedua, tingkat dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan. Yang ketiga, risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan tersebut itu gagal. Yang keempat, tingkat kesulitan dari pelaksanaan tindakan korektif. Dan yang kelima, jangka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan korektif tersebut. Sebenarnya tujuan dan manfaat dari tindak lanjut rekomendasi audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa manajemen telah mengambil koreksi atas berbagai temuan yang dilaporkan, atau manajemen telah menetapkan besarnya risiko yang dihadapi jika tidak dilakukan tindakan koreksi sebagaimana yang disampaikan dalam rekomendasi audit. Sedangkan manfaat tindak lanjut rekomendasi audit internal ini adalah untuk meningkatkan kinerja manajerial dan perusahaan agar apabila terjadi ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam melaksanakan kegiatan operasional dapat segera diperbaiki. Sehingga kegiatan operasional perusahaan tetap mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya. Oleh karena itu, auditor dalam hal ini harus mengkomunikasikan dengan auditi bahwa sebenarnya tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit tersebut terhadap rekomendasi yang diberikan itu sebenarnya berada pada pihak auditi.
Nah, komunikasi mengenai tanggung jawab penyelesaian ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa auditilah yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit. Penegasan ini diperlukan agar pihak auditi dapat mengambil tindakan konkret secara mungkin dan kesalahan atau kekeliruan yang tidak diperbaiki segera tentunya dapat memperburuk keadaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Tentunya sebelum kegiatan audit ini berakhir, auditor harus memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti. Mengingat bahwa sebenarnya tujuan dari adanya tindak lanjut rekomendasi audit internal ini adalah untuk memberikan keyakinan bahwa manajemen telah melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan yang telah dilaporkan auditor kepada pihak manajemen dalam laporan hasil audit internal. Nah, kalau tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan oleh auditor ini tidak dilakukan, tentunya perusahaan akan dihadapkan pada sebuah risiko. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.